sampai ngorbanin anak, istri, ibu sama bapak. Saya bengong aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Febri Riot di Ngeborong Podcast. Kali ini coy, gua masih kedatangan narasumber yang spesial nih, yang kalian pasti udah gak sabar cerita kelanjutan tentang pesugihan. Dan buat kalian pasti udah pada tahu yang ngikutin dari pertama nih Ngeborong Podcast ini. Langsung aja nih kita kenalan dulu ke narasumber kita buat kalian yang belum tahu. Selamat malam, Abah. Selamat malam. Iya. Abah nih, kemarin sempat ngerempet katanya mau ngelanjutin ceritanya tuh. Ya, kemarin mau lanjutin cerita karena kemarin tuh waktunya. Oh iya. Ini. Ya karena ya udah malam juga ya. Kita emang kebetulan sob kita kalau shoot itu emang malam. Jadi Abah sendiri buat waktunya rada susah gitu ya. Gitu. Oke, nanti Abah kita lanjut lagi nih ya. Buat kalian semua yang pengen tahu dari awalnya, nanti link gua taruh di deskripsi. Oke, dan buat kalian lagi, kali ini di Tentang Mereka kita ada berbagai sesi. Yang pertama itu ada sesi podcast. Yang kedua ada sesi cerpen, cerita pendaki. Dan yang ketiga ada cerita narasumber. Tapi di depan kamera nanti kalian bisa masuk di cerita narasumber. Atau kita juga ada di Noise, di mana kita bisa berbagi cerita melalui via audio gitu. Oke, udah coy, nggak perlu lama-lama lagi yang bikin kalian penasaran. Langsung aja kita ngeborong, ngobrol bareng Gondrong. Oke coy, nggak perlu lama-lama lagi nih. Langsung aja kita dengerin cerita dari narasumber kita. Gimana nih? Abah, dilanjut nih ceritanya kemarin. Iya. Ya, kemarin tuh sempat tertunda karena waktunya juga saya ada acara juga. Jadi sekarang baru kita terusin ya. Iya, ya. siap Abah. Ya, kemarin kita baru nyampe di Gubuk ya. Iya. Itu di Gubuk itu saya sendirian tuh bang. Sendirian. Setelahnya malam itu setelahnya ada anak-anak ya, anak-anak kecil. Iya, yang anak-anak kecil pada mancing itu. Paginya tuh sekitar jam 9 tuh anaknya si Abah tuh datang di situ bawa makanan. Datang. Kan saya girang tuh dibawa makanan sama anaknya si Abah, saya girang. Nah lanjut ngobrol sama si Akang itu, nggak usah sebutin namanya ya. Si Akang itu ngobrol sama saya tuh, nah ngasih bocoran bahwa si Abah itu punya cara lain lagi selain ajimat itu. Kemudian cara lain lagi katanya. Dah Pak, mendingan ngomong ke si Abah nanti, kalau enggak, soalnya kan kata si Akang itu banyak, ada 4 orang yang mau berangkat ke mana, nggak tahu itu waktu itu, nggak tahu saya. Kata si Akang itu mau berangkat kemana itu. Saya dikasih omongan tuh sama si Akang tuh gini Pak, mungkin si Akang itu kasihan sama saya karena saya kan nggak punya modal ya. Si Akang juga tahu saya nggak punya modal, nggak punya apa-apa, makanya saya dibuang ke sono, dibuang ke hutan. Entah itu trik si Abah, entah itu apa, yang pasti saya ditaruh di hutan sendirian. Kata si Abah waktu itu kan harus kalau ada petunjuk bilang Abah gitu kan. Kata saya ngomong ke si Akang begitu. Nah udah, kata si Akang, udah mendingan bilang Abah aja, yuk bareng ke sana. Udah sekarang makan dulu aja. Pas mau udah makan nih, pas udah makan mau ke tempat Abah sama si Akang itu,
si abahnya malah datang ke situ. Oh. Si abahnya malah datang ke situ. Jadi kayak seakan-akan tahu gitu ya, udah tahu. Si abahnya juga bawa makanan lagi. Hmm. Si akang bawa makanan, si abah nggak tahu mungkin bawa makanan lagi di situ. Akhirnya pada ketawa di situ bareng lah, ngobrol. Akhirnya, terus akhirnya kia sia dan ngomong teh, ku aing erek di berangkatkan ku aing gitu. Asalkan sia taruhannya nyawa daek. Gitu. Taruhannya jiwa gitu, taruhannya jiwa daek gitu. Mau gitu kan, saya mau bah, pokoknya saya apapun yang terjadi saya siap bah. Oh, kali ini dengan taruhan atau dengan ingin yang lebih berat gitu Ya, kan? lebih berat. Mungkin kalau kemarin itu kan nggak ada ya Pak ya, untuk efek apa gitu ya, itu nggak ada. Taruhannya nyawa, kamu mau gitu, mau bah siap. Nah pas itu ngobrol-ngobrol, udah lama ngobrol sama si abah, udah dikasih tahu sama si abah bahwa ntar kamu kesana ada teman kamu yang mau istilahnya, yang mau bergabung sama kamu itu, kamu kan nggak punya modal, nanti kamu gabung sama teman kamu yang di sana ada 4 orang. Jadinya hitungannya sekalian jalan gitu. Sekalian jalan. Mungkin si abah juga kasihan sama saya mungkin, jadi kesana akhirnya. Setelah lama ngobrol, saya dikasih tahu berangkatlah ke sana, ke gubuk yang ditentukan sama si abah. Gubuknya itu letaknya itu di pinggir kali. Saya tuh waktu turun di gunung itu, turun sama si abah, ingatnya pinggiran kali, terus pinggiran kali nyampe ke gubuk. Tapi itu tempat itu emang asing untuk abah sendiri? Asing, saya juga asing. Ini kemana? Sedangkan ke tempat si abah kan ke sono, kok ke sini? Apa ada lagi jalan alternatif gitu? Pikiran saya kan begitu. Pas nyampe di sana memang sih ada 4 orang di situ, kelima perempuan, ada anak kecil juga, kisaran umur 9 tahunan lah, sama ibu-ibu itu. Nah di situ saya ngobrol, kenalan. Yang satu dari Citerep, yang satu dari Jonggol, katanya begitu dia kan. Nah saya kenalan di situ. Akhirnya udah dikenalin, akhirnya ditinggal si abah tuh, ditinggal si abah untuk beli peralatan ya, peralatan buat berangkat ke sana. Nah, peralatan itu sajen atau gimana itu? Buat sajen. Oh, ya. buat sajen. Jadi semacam apa ya, semacam ada hewan juga itu peralatannya. Itu untuk ritual. Untuk ritual. Nah terus si abah belanja kan, saya ditinggal di situ tuh sama ibu-ibu. Orang saya mah nggak tahu, yang penting sama mau nebeng ya. Yang lain mah pada berangkat, turun ke gunung naik mobilnya juga ditaruhnya jauh, karena tempat si abah itu jauh ke penduduk. Oh, pemukiman penduduk tuh jauh. Cuman rumah si abah terpencil di atas di hutan. Cuman ada 3 rumah, si abah sama anak-anaknya doang gitu. Lalu pas udah ditinggal belanja ke sana, saya di situ sama ngobrol sama ibu-ibu itu. Peralatan buat ritual di sana nanti seperti kambing hitam, ayam hitam, kucing hitam, itu segala apa-apalah. Nanti malam katanya mau dipraktekin, katanya begitu kata si ibu itu. Saya mah nggak tahu kan, yang tahu diajak si abah itu ke situ, nanti mau gabung sama itu aja gitu. Pas begitu, dan singkat cerita lah, pada datang tuh, borang-borang datang. Ternyata yang datang tuh emang iya kambing, ayam, kucing. Terusnya tambang yang buat kapal tuh, tambang berapa gulung. Terusnya ada peralatan kosmetik lah, kosmetik seperangkat, terus minyak apa enggak tahu minyak apa itu, banyak banget minyak. Yang tahu saya mah itu minyak poni basawa, minyak banyak lah, minyaknya ada berapa macam itu, ada apelnya juga, apel jin yang saya tahu. Terus si abahnya di situ kumpulin, dan dikumpulin tuh udah, singkat cerita lagi nih, udah malam,
saya dikumpulin tuh, kumpulin sama si Abah, sama teman-teman yang mau berangkat ke sana, kumpulin semua, nanti jam 9 mau berangkat. Pas begitu nggak jadi jam 9 karena waktunya terlalu mepet. Terlalu mepet, berangkatnya akhirnya jam 3. Jam 3 karena pagi itu, Pak? Iya, karena sebelum berangkat itu kita praktek di situ. Oh, praktekin dulu, dipraktekin dulu. Yang pokok katanya, ini kamu mau nggak taruhannya begini? Jadi si Abah ini bukan baru tahu tuh, Mas. Jadi baru tahu di situ saya. Tadinya kan saya nggak tahu tuh. Oh, belum tahu. Saya juga masih bingung saya juga. Ini si Abah mau ngajakin saya mau kemana? Acaranya mau acara apa gitu kan, dalam arti mah bergejolak lah, ingin tahu. Tapi saya nggak berani karena saya nggak punya modal ya. Saya cuma sama istilahnya ngelayanin dia aja lah, seperti ngelayanin kopi, apa saya yang bikin itu. Pas karena saya nerimain nggak punya modal kan. Nah pas di situ ternyata dia pertama yang ditunjuk orang yang dari Jonggol. Kamu benar mau ngejalanin ini kata saya. Bener Mbak, syaratnya udah tekad, udah. Nah terus yang saya tercengang itu, sangat tercengang itu, sampai ngorbanin anak, istri, ibu sama bapak. Saya bengong aja awalnya tuh, cuman saya dengar dia sanggup, yang ini sanggup kan, ada 3 orang, yang dari Jonggol, yang dari Citerep, yang dari mana tuh si itu anak muda, terus saya dari Cirebon. Saya dari Cirebon, bukan istilah kata cuma nebeng doang kan. Nah setelah ditanyain semua tuh, udah dipraktekin semua, giliran saya nih mau dipraktekin. Mbak, kamu sini, kamu siap Mbak, siap Kak, kalungitan ibu bapak siap, anak pemajikan dikorbankan siap. Ya kan begitu, karena orang-orang siap semua, masa saya nggak siap. Itu Abah bisa bilang ikut siap dalam arti karena apa? Mereka karena udah pada siap, karena mereka siap. Saya nggak ini gitu. Mereka siap karena kedengeran saya, mereka siap tuh karena efeknya nggak ada efeknya gitu. Ada perjanjiannya gitu. Nah pas saya ditanya siap Bang. Nah sekarang kalau udah siap, ibu, bapak, anak sama istri yang jadi korban pertama itu kamu udah nyanggupin, udah siap. Begitu, udah ditulis tuh sama si Abah tuh. Nah pas ditulis, terus yang mau dijual siapa-siapa aja gitu kan. Oh sistemnya berarti itu jual beli. Yang mau dikorbanin lagi siapa-siapa aja musuh kamu katanya. Pokoknya yang istilah kata yang sudah menyakiti hati kamu, apalagi sampai ngegampar lah. Ngomong sedikit kasar pun sama kamu itu bisa. Pokoknya intinya yang bikin sakit hati gitu. Nah saya kan penasaran Bah. Tadi memang saya ngebandungin dengar dari bapak-bapak ini waktu ditanya si Abah itu, saya kan kurang paham Bah. Jadi saya kesono kemari ngangkutin ke air, bikin kopi. Jadi saya nggak paham persis maksudnya bagaimana. Yang pokok 4 itu bagaimana kata saya kan itu. Kalau pokok 4 memang mau dikorbanin nggak jadi masalah Bah. Yang penting saya sukses. Itu aja. Tetap di pendiriannya. Pendirian saya tetap. Gini katanya. Siapa sih yang mau ngorbanin anak istri? Siapa sih yang mau ngorbanin ibu bapak katanya. Sekarang kita perjanjian sama setan. Setan itu licik. Kita lebih licik lagi daripada dia. Kita punya akal pikiran katanya, kata Abah itu begitu. Iya Bah, dah kamu sekarang tulisin yang mau dijual sama kamu, siapa-siapa aja musuh kamu. Saya tulisin tuh Mas tuh, saya tulisin sampai ada 35
jiwa. Itu termasuk yang tadi 4 tadi, Bah? Bukan, belum. Gitu. Oh, itu belum. Belum, itu mah kalau yang 4 mah itu mah kan Itu udah pasti. Udah pasti itu mah yang korban yang pertama tuh dia. Kata si Abah gitu. Ya udahlah. Kalau memang ada perjanjiannya, Bah. Mana mungkin katanya. Kita juga nggak tega lah ngorbanin. Kita kaya, kita sukses. Yang dibelain masa buat tumbal, kata si Abah gitu. Udah tenang aja katanya gitu. Pas begitu, sini kamu, sebelum ditanya satu persatunya, sini kamu, satu tangannya dipegang sama si Abah, ininya tuh diiris sama golok, terus ini pisin kalau orang sana pisin apa sih? Piring. Piring kecil ya, kalau sini kan tatakan gelas gitu. Kalau di sana kan namanya pisin, kata si Abah. Kali kan kita pisin gitu. Nah, saya nggak tahu pisin, saya juga tahu pisin ternyata buat nampung darah saya. Orang-orang mah udah punya masing-masing, ternyata sebelum saya datang ke situ dia mah udah diambil duluan darahnya. Orang-orang yang itu, makanya ditanya satu persatu. Waktu ditanya satu persatu itu mah saya mah nggak tahu, dia ya nggak tahu. Cuman waktu nanya saya mah begini, gini Bo, setelahnya diambil darahnya itu kan saya diajak tuh ke tempat sajen, bahkan darahnya juga kan ditaruh di tempat sajen begitu. Darah saya, ternyata darah di situ udah ada 4 piring, udah ada 3 piring termasuk 4 saya gitu, 4 piring. Nah di situ saya suruh duduk karena tinggal giliran saya kan. Waktu tadinya kan mau berangkat jam 9, waktunya udah nggak ada lagi. Akhirnya berangkatnya kan orang saya, proses saya juga lama. Ditanya masing-masing, Bo, nih yang 4, pokok yang 4, ibu, anak sama istri, itu perjanjian kamu sama ini nanti jam 9 di pasar ataupun di luar rumah, pokoknya katakanlah di pasar gitu. Jadi nanti bila mana ada yang nanya ibu kamu, nanya anak kamu, nanya bapak kamu, unjukin, terserah kamu unjukin sama siapa gitu. Umpamanya diunjukin sama orang yang itu, ada yang nanya, Bo, mana Ndi, kata siapa mas yang Sunda sih ya, Bo, Ndi Indonesia itu karet naik mobil. Nah, si mobil itu tabrakan, jebret, kata si Abah. Matinya tuh cuman 2, ibu-ibu sama bapak-bapak gitu. Tapi itu yang datang yang nanya itu, Bah, itu wujud bentuknya orang atau gimana itu, Bah? Yang nanya itu saya itu. Iya. Oh, yang nanya nanti di pasar itu. Iya. Wujudnya orang, kata si Abah. Wujudnya si orang, bisa menyerupai teman, bisa menyerupai adik, kakak, juga bisa menyerupai saudara gitu. Pokoknya orang yang kita kenal. Yang juga. penting kamu harus hati-hati di waktu jam 9 ke atas. Batas waktu sampai asar. Hati-hati, setelah asar kamu baru pulang ke rumah, bebas. Tapi di waktu-waktu tertentu aja. Waktu tertentunya Jumat Kliwon, Senin Kliwon, bukan Selasa ya, Senin Kliwon sama Jumat Kliwon. Kan biasanya yang saya tahu kan Selasa ya. Iya. Selasa sama Jumat. Ini mah Senin. Berarti di saat itu Abah nggak mau ada di rumah. Di rumah gitu. Sebelum asar. Kalau sesudah asar bebas. Masuk rumah juga bebas. Tapi itu pun harus hati-hati. Jangan sampai diunjukin gitu. Jangan diunjukin yang sebenarnya gitu. Iya. Nah, terus yang itu juga yang 35 biji juga ya begitu. Mau diunjukin ke orangnya apa langsung, apa mau diunjukin ke semua ke orangnya langsung, apa mau diunjukin ke orang lain gitu, bisa itu juga. Dan ini Bah, mau nanya untuk yang 35 ini Bah, itu
lewat foto atau apa itu, Bang? Enggak, hanya tulisan aja. Hanya tulisan sama alamat rumah sama nama dia. Nama, alamat rumah. Mungkin enggak ngaruh. Di era waktu itu untuk foto itu sulit ya. Sulit juga ya. Sulit. Juga kita juga kan istilahnya gimana sih ketahuan. Hanya tulisan di situ sama alamat rumah, karena di situ kan ada perjanjian sama darah kita kan. Nah, di situ kan. Nah, untuk ini nih, untuk yang 35 ya. Yang 35 satu persatu dia tanyain. Bo, ini namanya Maman. Alamatnya Jatirenggang, rumahnya Mandep Ngalor. Ini bener. Ini nih kayak kaca benggala kena lampir, tapi ngerenyek kayak tipi-tipi kayak hitam putih gitu. Apa yang kayak banyak semut-semutnya berantem gitu ya. Saya amatin, oh iya bah, nih orangnya bener. Ini bener, kamu mau ditukar ya. Terus mau diapain sama kamu? Udahlah, dia tabrak sepeda aja bah. Nah, tabrak sepeda tuh, ucapan saya tuh tabrak sepeda langsung solet, tapak jala gitu orangnya. Langsung disilang. Hilang lagi, setelah disilang hilang lagi. Begitu dan begitu seterusnya yang sampai 35 itu. Berarti secara nggak langsung hitungannya, apa itu termasuk santet juga apa, Bang? Karena kan kita nyebut gitu juga ya. Enggak, karena dibawa ke satu tempat, jadi kayaknya untuk tuker ya, tuker barang ataupun tuker uang ataupun tuker emas di suatu tempat di sana di guha. Gitu. Nanti di sana itu kita transaksi bahwa nih barang saya, hanya tulisan kita mah, hanya tulisan sama darah kita. Nah, nanti ditukar kata si Abah gitu. Nanti kita pulang dari sana tuh bawa sesuatu apa hasil gitu, yang penting hasil ditukar apa gitu. Nah, setelah saya dites malam-malam begitu, udah siap berangkat tuh, udah pada siap-siap berangkat jam 3 kan, jam 3 berangkat ke sono. Nah, itu sempat kesiangan juga di sana, di perjalanan kesiangan kan, jam 3 jalan sampai di hutan kesiangan. Saya istirahat, semua rombongan tuh istirahat di hutan. Siang pada makan, pada tidur di situ udah. Habis maghrib lanjutin lagi perjalanan. Entah itu saya mah kan nggak tahu ya apa itu permainan juru kunci itu si Abah itu, apa itu memang benar adanya di suatu tempat itu. Yang pasti si Abah ngarahinya antusias banget gitu, ngeyakinin banget gitu. Jadi kita kan yakin banget. Nah, pas udah maghrib kita kan berangkat melewatin hutan lah pokoknya, mau hutan pinus, hutan jati, perkebunan apa kelapa gitu dilewatin semua. Pas di hutan pinus itu tiba-tiba kepergok sama babi. Kirain saya mah apaan ya, si Akang kan yang manggul kambing ada digotong berdua kan, terusnya yang bawa kardus ada, pokoknya nggak ngebantai lah kayak orang mau besan. Jadi semua orang tuh ada 9, semua yang punya maksudnya 4 orang, saya orang Jonggol, orang Citerup sama saya kan 4 orang. Yang bawaan itu kan 4 orang juga, sama 9 sama si Abah, 9 orang ya. Nah, pas kepergok babi kan pada takut tuh. Cuman kan waktu itu kan udah dilatih di rumah, dilatih, bahkan dibekelin segala sih itu Mas. Iya, itu latihan, waktu latihan di rumah tuh saya nggak ceritain, lupa. Sebelum berangkat itu latihan. Itu dilatih itu. Dilatihnya bentuk gimana tuh? Dilatih bentuknya tuh apa? Seperti silat gitu. Jadi kita ketemu siapapun nanti di perjalanan, andai kata yang menghalangi kita, tujuan kita lawan. Gitu. Mau bentuk manusia, bentuk hewan. Manusia, mau bentuk hewan yang menghalangi kita lawan. Kalau dia ngelawan, matiin. Serem juga
jangan sampai kalah. Udah tetap niat, tetap harus jalan. Tapi saya juga waktu itu kan setengah-setengah, saya ikut enggak. Tapi kalau enggak ikut, kapan lagi saya punya modal? Ini udah ada yang modalin kan gitu, udah saya ngikut ya. Ini kita ngikut. Pas pergok babi di hutan tuh, pas kepergok babi, pada mencarkan. Yang ini kambing ditaruh lagi di sini, udah pada mencar. Babinya mau nyerang aja ke rombongan saya tuh, mau nyerang aja. Babinya dua mungkin pasangan itu babi perempuan sama itu. Ternyata babi itu menyeruduknya ke sono, lari ke pinggir rombongan ke sono, bukan nyerang ke sini. Itu karena ada unsur lain atau gimana itu? Kurang tahu itu. Apa karena kebetulan apa gimana? Karena kebetulan mungkin babi juga mungkin takut, kita juga takut, mungkin nggak tahu apa karena pengaruh si Abah apa bagaimana, nggak tahu juga. Banyak faktor juga ya. Karena kan si Abah mah sakti, mungkin bisa aja babinya disonoin gitu. Nah, katanya udah nggak saya lain, hadir karumpul deh, ayo berangkat deh bareng. Itu ngomongnya. Nah, berangkat lagi di tengah perjalanan lagi itu Mas, di tengah perjalanan ada lagi rintangannya. Apa itu dah kalau itu kayak pocong tuh di hutan apa tuh, di semak tapi ada pohon apa ya gitu, pohonnya masih kecil cuman doyong begini nih. Apa sih, jambe apa-apaan, pokoknya pohon yang doyong begitulah ya. Dia tuh nod lagi jot-jotan. Itu di atas pohon itu. Awalnya yang ngelihat yang dari depan, memang yang dari depan utama kan gelap tuh. Lihat itu putih kayak itu. Kok di hutan ada kain putih di atas gitu. Nah, pada berhenti tuh. Si Abah maju. Udah, jangan takut katanya. Kata si Abah terus diginiin sama si Abah. Ayo berangkat. Hilang gitu. Tapi saya sendiri nggak ngelihat. Dari segitu banyak rombongan, mungkin hilang duluan apa bagaimana gitu. Hilang duluan posisi saya kan di tengah waktu itu. Posisi saya di tengah tuh. Kan duluan tuh yang duluan. Posisi si Abah di belakang waktu itu. Posisi si Abah kan yang duluan mah yang bawa yang perbekalan duluan gitu. Sambil dia nunjukin penuduh jalan lah. Kalau siapa mungkin dampingin di belakang, itu mungkin juga ya. Nah itu rintangan banyak banget itu. Rintangan. Sepertinya pocong tadi, babi juga, ular juga. Ular tiba-tiba jatuh. Peluk. Cuman kan gelap. Masa ular tiba-tiba kan ular. Wah, sesono. Hilang lagi. Banyak kejadiannya waktu di perjalanan. Terus pas udah hampir mendekati, entah suara apa itu ya, hampir mendekati ke yang terang. Kan dari hutan kan banyak punan, mendekati yang terang. Itu pas tikungan itu kepergok sama apa itu? Entah itu orang yang mau kemana gitu, apa itu warga, apa itu penjaga hutan, kurang tahu juga ya. Yang pasti orang tersebut bawa senter. Siapa gitu kan, bawa senter, senternya sambil dicorotin ke muka rombongan saya. Jadi kita kan udah dilatih harus ngelawan. Masing-masing kan pada loncat nyari posisi, pada loncat. Cuman saya mah karena berhubung dia banyak, kelihatannya banyak senternya, juga banyak banget senternya. Saya langsung loncat, langsung tiarap, loncat di situ-situ juga Mas. Perasaan saya loncat jauh, tapi ternyata di situ-situ juga. Apa karena saking takut, apa karena saking apa, saya nggak tahu ya. Karena menurut si Abah, kalau misalkan ketemu siapapun yang menghalangi harus dilawan. Saya kan nyalinya kan kalau saya menang saya bisa apa ya waktu udah itu. Down ya, udah down duluan. Waduh,
golok udah ada, pisau ada di sini di kaki, golok di sini. Wah, saya loncat aja udah saya mah nggak ngelawan tuh. Enggak ngelawan. Sama udah tiarap aja udah. Tiarapnya itu di pinggirnya si orang yang bawa senter. Anehnya tuh saya di alang-alang kan, alang-alangnya tuh kan kena angin kan berombak tuh. Bos begitu. Itu entah orang itu udah ngelihat saya di bawahnya, apa dia memang bener-bener enggak ngelihat saya tuh, kurang tahu saya juga. Yang pasti sama sambil nahan dingin sampai tangan saya dimasukin ke gigi. Dinginnya minta ampun, satu dingin, keduanya juga mungkin saya takut, bagaimana tuh, saking takutnya ya saya nahan itu. Pikiran sama mati saya, nggak bisa ngelawan sih. Orang-orang mau pada ngelawan, mungkin pada berantem di sono-sono ya. Karena itu jatuhnya berpencar berarti. Berpencar waktu itu, pisah. Berarti nggak ada perlawanan saat kayak ngelawan babi tuh. Pas pertama kan kita ketemu babi tuh, tapi kan satu rombongan. Nah ini karena yang depan loncat, akhirnya yang belakang ikut loncat juga kan. Nyari masing-masing nyari posisi. Nah saya mah loncat langsung tiarap. Udah tiarap udah bodo amat lah. Mati hidup itu bodo amat. Kalau memang dia mau nyerang nanti saya serang lagi. Gitu kan. Ternyata pas pisah sama rombongan tuh, yang nyenter mah tetap yang nyenter mah. Ada yang lari ke sana, mungkin berantem di sana apa bagaimana nggak tahu, lari ke sana. Udah ngomongnya Sunda, kariu gitu. Ngomongnya Sunda nggak karuan lah ngomongnya. Jadi kan saya dengar teriakan begitu aja udah langsung takut gitu. Memang sih taruhannya nyawa saya siap, nyawa siap. Tapi kalau udah ngalamin begitu down. Bener. Udah panik, pikiran udah kacau. Tapi kalau sama setan mah nggak takut sama sekali. Cuma sama orang mah takut. Nah pas begitu, ya kan pisah tuh, udah sepi lah. Setiap cerita kita kan sepi banget. Center juga udah jauh, orang juga ngomong udah jauh kan. Saya nongol begitu, angkat kepalanya, nggak ada orang, sepi. Saya tiarap begini nih, nyari yang perlindungan yang bisa duduk. Nah, ternyata ke semak-semak yang agak tinggi. Saya di situ duduk aja, lihat ke sono. Aduh, saya pulang kemana ini? Mana di sini? Jauh kemana-mana, entah di mana saya itu ya. Itu saat itu Abah masih sendiri, terpisah dari rombongan. Terpisah ya. Saya di mana? Saya celaka nih. Ya udahlah, terpaksa pikiran saya mati-mati hidup-hidup. Saya harus pulang sendiri, menyusuri apa lah, yang penting saya jalan gitu. Nah berhubung udah dingin banget, saya kan turun lagi tuh, nyari posisi lagi yang ada ininya ya, supaya nggak kena embun, nggak kena angin itu. Saya nyari posisi lagi yang gelap banget. Pas gelap banget kayak pohon pisang lah, pohon pisang. Saya ke situ masuk ke situ. Ternyata pas mau naik ke pohon pisang tuh, mau ke itu ngaup ke pohon pisang, saya kepleset. Saya ke sono, ke bawah jurang. Abah jatuh ke jurang. Ke bawah jurang, iya, ke bawah jurang. Nggak dalam-dalam amat mungkin. Ke bawah. Nah di bawah tuh ada parit. Saya nyangkut di parit itu. Nyangkut di parit, takut ketahuan. Kan senter masih kelihatan, senter mau di sono. Tapi nyenternya di sono kelihatan. Itu banyak itu Bah yang nyenterin. Iya. Waktu itu banyak. Makanya saya mati udah mati aja urusannya lah kalau ketahuan mah. Pas saya nyampe di dalam jurang itu, saya nyangkut di parit, saya bisa duduk karena ada puun yang nyender gitu, pun gelap lah, punan gelap gitu. Saya di situ duduk. Pas duduk kaget tuh Mas, jadi di sana ada suara
Wah, kira saya kan babi. Waduh, babi, celaka nih saya ada babi nih. Ternyata itu Kang Ucup. Si Akang yang bawa oh, yang bawa bekal. Bawa bekal. Kang Ucup manggilin saya. Ya gitu kan. Berarti rombongan kita nih, nggak bahas center sih. Pas nyamper Kang Ucup, waduh, dirangkul saya sama Kang Ucup. Aduh Kang, alhamdulillah selamat. Kumaha? Batur. Nggak tahu, kata saya, nggak tahu. Saya juga di sini sendirian. Saya nangis di situ. Saya sendirian, terharunya saya masih selamat gitu, si Akang itu selamat. Nangis. Aduh, terharu, kia-kia teuing aing nu hayang sugih gitu kan. Sampai ngalamin begini ya. Tujuan belum kesampaian. Kok udah begini gitu. Ada pikiran ini mah ada, pikiran sedih, pikiran bener lah gitu, pikiran bener mah ada, cuman dipikir lagi, percuma, lanjut aja lah. Setan, iya setan mah. Tapi di saat itu Abah sempat berpikir buat udah nih berarti gagal apa gimana gitu, Bang? Enggak sempat berpikir apa-apa di situ mah. Masalahnya kan di situ belum kepikiran, lagi perjalanan jauh, belum pulang ke rumah. Ini lagi mikirin diri sendiri, aduh iya saya kok sampai begini gitu kan. Pas lagi ngobrol sama si Akang itu, saya tuh ada suara lagi. Bos, lari itu mah. Ternyata itu si Abah. Ketemu sama Abah. Tunggu siap salam siap, kan di batu siap. Kata si Abah kan begitu. Alhamdulillah bah, kata saya ngerangkul si Abah, akhirnya saling pelukan sama si Abah. Akhirnya saya ngobrol di situ. Dah, mungkin si Abah bagaimana ya, si Abah mungkin ngerapalin mantra supaya orang-orang tersebut pada kumpul lagi, pada ketemu lagi mungkin ya, biar satu rombongan. Akhirnya yang hilang cuma satu, cuman satu doang yang hilang. Yang dari mana tuh, yang dari Jonggol hilang satu, entah kemana larinya gitu. Itu nggak ketahuan sama sekali. Nggak ketahuan. Maksudnya apa posisinya, dia masih hidup atau gimana, atau dia ketahuan sama yang mungkin juga sampai setelah selesai ini, sampai pulang pun nggak ketemu lagi orang itu. Apa dia meninggal apa bagaimana, nggak tahu tuh. Orang Jonggol namanya siapa, nggak tahu namanya lah. Yang pasti orang Jonggol. Pas udah kumpul semua, tetap mau dilanjutin sama si Abah. Masih tetap. Tetap. Biar kata si Abah, Raden, sajen, siap. Apa tuh artinya tuh? Artinya apa tuh, Bah? Sana, biarpun nggak ada sajen, kita tetap lanjut. Karena sajen udah nyampe ke sana. Namanya begitu kata si Abah. Mungkin apa iya apa enggaknya nggak tahu. Kita tetap lanjut. Karena posisi kuncennya itu atau abahnya itu selalu meyakinin, lanjut katanya begitu. Cuman kita harus lewat sana. Jadi lewatnya kan aturan lewat yang tadi yang pertama itu aturan lewat ke sini. Akhirnya ganti posisi si Abah, harus melewati satu-satunya jalan, harus melewati yang pos penjagaan itu, orang-orang yang tadi memang sih lagi pada ngopi, lagi pada ngomongin kejadian tadi, pada ngomongin entah bagaimana si Abah. Yang pasti saya sebelum melewati penjagaan itu, saya harus makan ini, kamu makan, cuman dimut doang, dikasih peniti doang, peniti ya, kata orang Sunda mah paniti gitu, dimut. Pas dimut terus dipegangin satu persatu sama si Abah, terus jalan, ayo jalan,
aing di tukang, saya di belakang, kata si Abah gitu. Kamu duluan. Kirain mah duluan tuh mau pikiran saya nih, waduh celaka nih, kok si Abah kan kalau di film-film kan kamu duluan gitu kan, ngorbanin ya. Iya, saya pikiran ke situ aja, iya. Kamu duluan gitu. Waduh celaka lah, saya mau posisi di tengah inilah, kalau udah duluan itu, tapi selamat, yang dulu selamat, icik selamat sampai ke sono jauh terus. Alhamdulillah. Itu heran penjagaan, kok saya satu rombongan 8 orang, kan tadinya 9, hilang 1 kan tinggal 8. Itu enggak kelihatan, heran. Enggak ngelihat rombongan satu, enggak. Padahal itu Abah rombongan nih, itu iya, jalan biasa gitu loh. Jalan biasa aja. Jalan biasa aja udah. Kayak orang-orang kita lewat biasa aja lewat itu. Pas udah jauh, udah kemana tahu, tuh lewatin kebun kelapa tuh. Pertama kebun kelapa, kebun teh, kebun kelapa lagi. Terus dengar gemuruh ternyata suara air laut, ombak. Ya. Kata si Abah, alhamdulillah, kedeng dia nyampe orang, sebentar lagi nyampe katanya, kata si Abah tuh. Pas nyampe pantai kan, si Abah bingung mau nyebrangnya bagaimana gitu kan, karena posisi di pantai ini harus melewati tebing, dari tebing harus turun. Si Abah bingung, ya peralatan nggak ada. Waktu dilatih di rumah kan dari tebing, posisi dari tebing kita turun ke laut turun langsung masuk gua kan. Nah, sedangkan di air lautnya itu ada sejenis alarm lah, sejenis alarm. Jadi kalau kita nyentuh itu bunyi. Oh, masih dalam penjagaan juga berarti? Masih dalam penjagaan katanya, kata si Abah gitu. Bunyi, si Abah bingung. Akhirnya ya terpaksa lewat tebing, nurunin tebing satu persatu. Kepleset sedikit, pindah alam. Kepleset sedikit aja gitu, pindah alam. Mungkin Tuhan juga mungkin biarpun tujuannya jelek juga mungkin sayang ya, masih sayang, masih ngelindungi ya. Akhirnya pada saat itu selamat semua sampai ke bibir guha tuh. Bibir guha, kata si Abah, dah sekarang begini, sebelum kita masuk kan kalau kata orang Sunda mah mipit kudu amit nyala kudu menta. Jadi katanya harus ada pembuka pintu, harus ada kunun gitu. Harus ada pembuka pintu katanya. Terus pada pertama kan si Abah duduk sila, katanya tadi waktu sebelum berangkat sajen udah ada di sana, ternyata enggak ada sajen di sana, enggak ada. Waktu aturan kan waktu mau buka pintu, acara ritual buka pintu guha, ya, guha mah memang nggak ada pintunya sih, cuman itu doang. Tata cara pembukaan pintu kata si Abah itu. Ternyata kok nggak ada sajen, gitu kan? Ya udahlah, kita ngikut aja. Pas lagi acara buka pintu, ada yang nyergap lagi. Dari penjagaan itu tadi? Dari penjagaan itu tadi. Ada yang nyergap lagi. Akhirnya ya pada bubar kan. Yang satu kemana. Nah saya sama orang Citerep, kalau nggak salah orang Citerep itu yang ditarik sama saya tuh. Ditarik sama saya langsung masuk ke guha. Bikin ke dalam guha, bikin dalam airnya. Bikin ke sana lagi, bikin dalam airnya. Waduh, celaka saya. Mana di sono udah senter ke dalam guha, suruh keluar saya. Keluar.
jangan masuk ke situ, keluar. Kan suaranya menggema tuh. Iya, dalam gua. Cuman pas ada tim lemparan dari luar gua, suara-suara dari luar gua, ada peringatan lah. Saya minggir ke batu karang tuh. Saya minggir sambil ditarik-tarik sama saya tuh supaya saya ada temennya. Dianya juga megang erat banget ke saya juga megang erat banget lagi. Karena posisi sama-sama. Pas di situ kan musyawarah tuh berdua tuh, ngomong berdua. Mending nyerah bae yuk. Mending nyerah bae katanya. Mending nyerah aja yuk daripada kita mati konyol katanya. Mati kesono juga mati. Karena dibilangin si Abah, kalau memang bisa masuk sendiri tanpa saya, kata si Abah, bisa jadi pulang tinggal nama. Kalau bisa masuk ke gua itu tanpa si Abah gitu, pulang bisa jadi. Kan inget, sedangkan kita bikin ke dalam, entah itu air lautnya bikin dalam lagi, entah kosononya bikin dalam lagi, kita kan nggak tahu. Tangan aja gini nggak kelihatan karena nggak ada penerangan juga, nggak ada penerangan sama sekali. Sesekali senter doang di luar yang ngejar tuh, yang nyari itu ya. Akhirnya saya berdua tuh nyerah. Satu udah kedinginan, ngerendam air laut segini di dalam gua, sambil nyerap di batu karang kan, ini batu. Ya udahlah, nyerah aja daripada kita mati kedinginan, mati konyol. Udah nyerah aja. Pas saya duluan yang nyerah tuh, saya ke situ, ke tempat senter yang dicorotin, sambil ngelambain tangan, udah terus maju keluar gua. Ternyata di luar gua itu udah dibarisin temen-temen. Oh, udah pada ketangkep baris yang lainnya. Cuman yang nggak ada si Abah doang yang nggak ada. Minum dulu Iya Bah, diminum dulu Bah. Iya. Memang perjalanannya cukup panjang nih storynya nih. Ternyata udah dijajarin lah di pantai, di mulut gua tuh udah dijajarin. Pas saya lihat mulut gua, gede banget mulut guanya, kayak gua entah gua apalah. Yang pasti udah saya tahu gua itu tahu saya juga namanya. Kata si Abah, gua namanya nama tersebut tahu namanya lah gitu ya. Ya nggak perlu disebutin, nggak apa-apa Bah. Pas udah dijajarin, saya kan udah begini, udah menggigil. Yang satu udah ada darahnya, mungkin jatuh ya, enggak bagaimana, entah kena karang karena jatuh, bagaimana tuh. Yang satu darah di sini udah ngalir, Pak. Satu persatu ditanyain, dari Jonggol, dari Citerup, saya dari Cirebon, satu persatu. Kata orang itu, apa kamu enggak takut? Kenapa kamu sampai tega? Kalau saya sampai istilahnya bilangin sama keluarga yang ada di buku ini yang kamu mau korbankan, apa yang terjadi kamu? Tuh terus ditanyain begitu, terus diintegrasi. Kan saya mah punya terakhir ditanyanya sampai 35. Kalau 35 ini orang-orang bisa ngeroyok kamu, katanya begitu. Kamu biadab, kamu tega. Memang di gua ini tempatnya dunia, tempatnya gudangnya uang, gudangnya emas. Ini di gua ini. Jadi emang itu gua itu emang udah mitosnya itu udah banyak yang tahu. Udah banyak yang sukses kejadian waktu zaman SD SB itu jebol di situ di gua itu. Terusnya waktu jam bos besar lah banyak sukses di gua itu, ngorbanin orang demi kepentingan pribadi, sukses itu. Memang di situ ada, katanya banyak di situ gudangnya, memang tempatnya di sini, kata orang-orang itu yang integrasi itu.
entah itu aparat, entah itu siapa, nggak tahu ya, nggak tahu. Yang pasti itu orang di situ lah, orang yang kepercayaan mungkin. Pas giliran saya diinterogasi begitu, saya mah minta maaf, ya emang saya mah istilahnya orang lagi kegelapan, orang lagi gelap. Jadi lagi gelap kan, siapa sih yang mau bawa penerangan, nggak ngikut kita. Jadi kita ngikut yang terang gitu Pak. Saya juga ngomongnya bingung waktu itu di situ. Udah, bawa semuanya. Udah Pak, nanti ini mau saya buang sana katanya. Jadi masing-masing orang yang interogasi itu bawa masing-masing. Berarti dipecah itu? Dipecah. Saya berdua tuh, bukan sama orang Citerep, entah orang mana, entah yang orang pribumi yang saya bawaan itu ya, entah. Saya dipecah, saya berdua ke sana. Masing-masing katanya sih mau dibuang, mau dipanggang katanya sih, mau digantung. Kan di situ kalau ketahuan katanya dihukumnya hukum panggang. Masih hukum rimba gitu. Hukum panggang, entah iya entah tidaknya gitu. Nggak tahu. Pas saya malah udahlah ngingetin teman-teman yang lain mungkin meninggal semua. Saya mah dibawanya ke laut, dibawa pakai motor boot. Motor bootnya di tengah laut tuh dioper lagi ke perahu yang pakai mesin, bukan sampan ya. Kalau sampan kan di dayung ya. Ini mah perahunya gede emang pakai mesin. Saya dioper ke situ. Nah dioper ke situ, terus ngedayung terus. Ternyata saya sampai pantai sana, entah pantai seberang, entah pantai mana. Terus diunjukin sama nelayan itu, Mang, tadi Mamang tuh yang dioper sama motor boot itu baik orangnya. Coba kalau nggak baik Mang, dibuang Mamang ke sana. Kebanyakan dibuang Mang. Pulang tinggal nyawa, dibandolin, ceburin, dibuang. Mamang untung baik, istilahnya mujur lah ke saya tuh. Masih hoki ya. Masih dikasih kesempatan lagi. Masih mujur. Terus saya dibawa tuh, dibawa ke, ternyata dibawanya itu ke suatu daerah lah. Kata nggak usah disebutin suatu daerah. Ternyata udah pagi, udah apa dia, si akang nelayan itu ngobrol sama saya. Ternyata kenal sama si Abah. Oh masih kenal sama? Masih kenal. Karena si akang itu pernah ke tempatnya si Abah itu. Nah kenal katanya, udah tanya ntar juga ketemu. Nah si akang nelayan ini waktu ketemu saya cerita, memang di sana tempatnya memang sih di sana banyak yang sukses, makanya sekarang dijaga katanya begitu. Dijaga sama warga satu, keduanya juga sama aparat desa setempat. Mungkin mau dijadiin apa nggak tahu tuh. Terus saya dikasih omongan sama si akang, dikasih kabar baik gitu ya, dikasih kabar lah bahwa dia punya guru selain si Abah itu, dia istilahnya bisa untuk meneruskan perjalanan kamu gitulah, katakanlah gitu ya. Orang Sunda sih. Sundanya Sunda begitu, Sunda kasar. Jadi karena udah niat palang tanggung, kecebur sekalian gitu. Tapi Kang, kata saya, memang sih guru mah banyak, orang pinter banyak. Tapi kan saya mau dikata, yang mau harus buat beli sajen. Mungkin si gurunya si akang juga mungkin minta buat sajen, buat apa itu. Nggak usah mikirin itu.
Yang pasti guru saya itu kalau nolongin orang dengan setulus hati katanya. Nggak usah mikirin itu. Nanti kalau memang itu malah bang juga menyan katanya. Ya udah. Akhirnya saya mau ditemuin tuh ke gurunya dia. Sebelum ditemuin ke gurunya dia, si Abah datang. Tiba-tiba Abah itu datang. Tiba-tiba datang ke situ. Aduh. Kang, si Abah. Kumaha temuan ulah. Ayo, iya temuin aja. Kata saya kan gitu. Nah, temuin tuh. Pas ditemuin, si Abah cerita, waduh, alhamdulillah, barong si aing uber-uber, ngomong gitu. Uber-uber ke aparat goblok. Gitu, aing, hampir aing. Gus bah aing ki bah sekarang begini aja bala. Kita pulang aja ke rumah yuk, ke rumah Abah. Nanti teman-teman mungkin pada di sana. Jangan ke rumah. Siap. Hayang paeh gitu. Ini mungkin si Abah tuh ketakutan karena ketakutannya kalau memang ketahuan di situ kan hukumnya hukum panggang. Si Abah tuh ketakutan. Memang kata si Akang itu juga udah ada 7 juru kunci yang korban di situ. Yang pernah ketahuan. Yang pernah ketahuan. Udah juru kunci dari mana tuh juru kunci. Kan kalau saya mah dari juru kuncinya dari dari suatu tempat gitu ya, dari suatu tempat lain juga banyak yang mengarah ke guha itu, karena emang udah terkenal bagi orang-orang tertentu mah gitu, udah tahu bahwa di situ tempatnya itu tuh udah tahu. Nah terus saya tuh dibilangin sama si Akang, tadinya si Akang ini, si Kang Ebo ini mau diajak bah ke sana ke guru saya, karena Kang Ebo ini lagi gelap, pulang juga nggak punya duit, jadi dia mau maksa mau lanjut ke tujuannya dia, entah itu harus bagaimana, entah itu harus apa dan bagaimana caranya, dia mau lanjut, kata si Akang ngejelasin ke si Abah. Jadi supaya nggak ada salah. Diusapin saya sama si Abah. Ya udah datang, yuk bareng sama si Abahnya. Sama si Abah. Abah akhirnya ngikut juga. Sama Abah karena si Abahnya juga mungkin pulang juga ketakutan. Bagaimana orang mukanya juga muka kusut. Udah panik ya. Nah pas sampai ke gurunya si Akang itu, memang nggak kenal tuh, nggak kenal ke si Abah. Kenalan ternyata ya sama mungkin udah kontak batin bahwa orang pinter kan batinnya udah nyetrum ya mungkin. Nah udah saling jabat tangan. Nah, di situ kamunya mau nunjuk ke saya. Ya bah, pokoknya saya mah begini aja bah, saya mau aja jalan apapun, cara apapun, bagaimanapun saya siap. Walaupun saya yang jadi korbannya, siap saya. Nyawa taruhannya pun siap. Akhirnya udah pasrah gitu. Kan memang udah saking niatnya. Hebat katanya. Hebat katanya gitu, kata si Abah itu kan. Nah sekarang begini aja, tenang katanya. Ini mah nggak ada efeknya, nggak ada tumbal, nggak ada apa, ini mah senang lah pokoknya, nggak ada semacam perjanjian nggak gitu. Cuman kamu harus kawin, kamu harus kawin Sama siapa itu bah? Kawin sama siapa bah? Ipri. Apa tuh bah? Kawin sama Ipri. Apa Ipri? Kan saya belum tahu Ipri waktu itu mah. Ipri itu ternyata sama ular. Ular istilahnya mungkin abdi dalam sananya Kanjeng Ibu Ratu Roro Kidul mungkin. Soalnya
menyangkut ke kanjeng ibu. Tuh, waktu itu. Nah, pas begitu, bah, saya jujur saya bah, minta tolong banget. Kalau memang saya mau kawin, mungkin ada syaratnya. Sedangkan saya syaratnya dari mana? Sedangkan kawin itu kan kita harus bawaan apa, gitu kan? Walaupun kita kawin sama alam lain, sepertinya katakanlah sama kanjeng Ibu Roro Kidul, sepertinya gitu. Enggak, katanya bukan kanjeng Ibu Roro Kidul. Ini mah kan, jadi ada di suatu tempat. Nanti kamu kesana dah sama saya, kan gitu. Pas begitu, saya sanggup. Nah, si Akang yang bawa saya sama si Abah juga dukung, gitu, dukung. Karena apa? Karena mungkin dia juga mau kerjasama, mungkin mau bagian itu kalau sukses. Gitu. Kalau sukses mungkin. Udah pikiran saya gitu lah, udahlah tenang lah. Yang penting saya maju di depan gitu aja. Apapun yang terjadi, nyawa taruhannya saya siap. Gitu. Kira-kira jam 4 asar, jam 4 lebih lah, saya diajak tuh sama si Abah yang tadi mau jual beli mah di situ tidur ya, nggak ikut ya mah, sama jalan sama si Abah itu, sama si Akang. Kalau sama Abah itu masih istirahat lah, karena dia mungkin lelah istirahat. Saya berangkat ke sana. Yuk, katanya kita berangkat. Sama si Akang tuh bertiga. Ayo Kang, orang berangkat katanya. Ayo. Pak saya tuh jalan terus. Jalan terus pinggiran sawah lah, sawah minggir sawah, ketemu sama pohon sama kobakan. Nah, di kobakan itu ini Mas, di kobakan tuh mata air ya. Kalau di sini mah katanya mata air, kalau di sana mah kan kobakan namanya. Kobakan, airnya entah air gunung, entah air dari mana, kritik, enak banget sih suaranya. Pas di situ kata si Abah itu kan sebelumnya, nanti kalau misalkan ini yang penghuni di sini menampakkan diri, berarti kamu diterima. Kalau tidak menampakkan diri, kamu nggak ada jodoh di sini. Itu ritual pertama pembuka atau gimana, Bah? Pertama kita mau ke situ gitu, mau silaturahim lah katakanlah. Suatu tempat ya, ke mata air. Ke mata air, kata si Abah menampakkan diri itu ada jodohnya. Kalau nggak menampakkan diri, nggak ada jodoh kamu di situ. Begitu kan, mau nikah tuh. Saya ke situ. Lang air lagi tenang, tiba-tiba ada ombak. Terus nyuhul kepala ular, mahkota. Ularnya ada mahkotanya gitu. Cuman menampakkan diri aja, nggak ganggu. Terus hilang lagi, lagi nggak ada lagi. Itu gede ularnya atau gimana? Gede. Wih, gede, segede apa ya? Ini mah kecil, gede. Gak bisa dibayangkan lah gedenya ya. Pakai mahkota, sebuah mahkota. Di sininya pakai mahkota. Naga bukan. Kalau naga kan digambar-gambar kan naga kayak di film-film Cina ya kan naga itu. Ini mah bukan. Cuman mahkotanya doang di sini nih. Mahkotanya doang. Kan dapat lagi. Nah, si Abah itu girang si Abah. Oh, Abah itu juga ngelihat juga. Girang. Alhamdulillah. Ayo pulang lagi. Balik lagi, Bi. Bahwa saya ada jodohnya di situ. Alhamdulillah ada jodohnya, katanya gitu kan. Nah, saya pulang. Pas pulang malamnya katanya mau silaturahim. Malamnya mau silaturahim ke yang tadi itu, yang mata air tadi. Mata air tadi. Malamnya kan saya siap-siap tuh. Siap-siap. Nah, malamnya cuma berdua doang. Si Akang itu nggak ikut. Si Akang itu karena si Akang itu ada temannya si Abah itu.
Kata si Abah juga nggak usah, katanya nggak usah bertiga. Menurut hitungan ini salah satu katanya harus jangan ikut, berdua aja. Saya berdua aja sama si Abah ke sana. Ternyata bukannya ke mata air itu, kok jalannya lain gitu kan. Jalannya lain ke perumahan, ke kampung lah. Waktu siang-siangnya sih nggak ada kampung. Jalannya nggak ke kampung, ke pinggir sawah gitu, ke sono. Ke pinggir sawah itu pinggir Tegalan terus apa Palawija ya, Palawija kalau di sana mah. Nah, kalau malam mah lain jalannya. Saya juga bingung. Jalannya bagus, aspalan bagus. Jalan umum biasa. Jalan umum biasa ya. Nah, ke suatu tempat. Nah, ada satu rumah yang saya datangin, tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dibuka. Salaman sama Pak Haji, sama anaknya juga. Terus saya duduk, suruh masuk, duduk berdua. Nah, Pak Hajinya nanya, alhamdulillah katanya. Pak katanya, si Nyai entos nyarios ke abdi bahwa si akang ieu bakal jadi jodohna yang gitu. Jadi saya kan kaget. Si akang ini bakal jadi jodohnya berarti saya nih. Saya kan kaget ya. Iya kata si abahnya, iya katanya. Alhamdulillah. Si Nyai juga udah nemuin, katanya gitu. Saya juga kaget. Sedangkan saya mau kawin tuh sama Ipri kan. Kok malah rumahnya gedung enak banget. Disuguhin kopi, diminum kopi. Diminum, ngobrol bareng di situ. Salaman bareng. Yang satu janda katanya, yang satu gadis. Saya mau yang janda maunya. Itu mau disuruh milih itu, Bang? Enggak, dijodohin sama sama si akang itu. Si Abah dijodohin sama janda itu karena yang gadis itu belum ada untuk nikah gitu ya. Nah, si janda ini yang bikin heboh, bikin malu bapaknya gitu. Kalau gadis kan masih nggak malu-malu amat gitu. Kalau janda mah kan salah sedikit malu, kata Pak Hajinya begitu. Udah saya siap, saya sudah sepakat, udahlah nggak apa-apa lah. Saya ingat lagi, saya kok malah kawin. Dalam hati saya, orang saya lagi mau berjuang kok malah kawin. Kawinnya seneng-seneng lagi sama janda. Pikiran saya kan, lah biarin aja lah, orang mau dikawinin sama si Abah ini, biarin lah. Mungkin pikiran saya, mungkin karena saya nggak punya modal, mungkin lagi cari modal orang kaya mungkin ya gitu ya. Dapat janda kaya. Gitu. Mungkin saya larinya ke situ, pikiran saya nggak ada pikiran ke situ. Pas pulang si Abah udah ngobrol-ngobrol lah di situ ya, udah ngobrol-ngobrol. Pas pulang ke rumahnya si Abah, itu tuh bukan orang. Oh, itu tuh yang siang itu kamu ketemu itu ya, itu orangnya, rumahnya itu yang itu. Tapi itu bukan manusia. Bukan. Tapi di penglihatan Abah sendiri itu manusia. Iya. Apa saya dihipnotis atau bagaimana? Emang si Abah juga ngobrol si Abah juga. Normal selayaknya namu begitu, Pak. Normal. Pusing, Mas. Bener, saya juga pusing. Pusingnya bagaimana ya, sering masuk dunia kayak begitu, sering. Kayak kemarin waktu session pertama tuh kayak anak-anak kecil. Itu kan pagi-paginya nggak ada kali. Sekarang juga. Dan ini kan yang lebih heran itu posisi siang gitu, Pak. Kalau siang enggak, posisi malam. Kalau siang makan waktu di yang di air mata air. Cuman ular aja begini. Ini mah malam-malam kan ke situ. Kok bisa itu? Tapi itu wujud rumahnya gede itu. Gedung, rumahnya bagus. Perumahan, Mas, perumahan itu. Jalan-jalan di aspal semua.
Nah, pas udah ngobrol-ngobrol sama si Abah gitu, saya kan bingung ya, apa harus bagaimana, apa harus dilanjutin ya. Bah, nanti kalau saya nikah sama itu bisa cerai nggak? Bisa katanya. Enggak, masalahnya begini kata orang-orang nih, ini mah kata orang, kata saya. Nanti kalau misalkan saya nikah sama dia, punya anak, nanti si anak itu nuntut. Enggak bakalan nuntut. Nanti kan kita tergantung perjanjian katanya gitu kan. Oh, tetap melakukan perjanjian juga. Tergantung perjanjian katanya gitu. Terus paginya si Abah kan mau belanja nih. Mau belanja buat syarat-syarat mungkin, entah kecantikan, katanya sih mau beli kecantikan, kata si Akang. Si Akang sama si Abah juga setia nemenin itu berapa hari saya di situ. Padahal si Akang itu juga punya keluarga, punya anak istri, tapi selalu nemenin Abah. Selalu nemenin. Karena mungkin dia juga mau hasil dari bagian itu. Entah dia punya jalan tersendiri ya, kurang tahu. Yang pasti dia nemenin sama si Abah yang itu, Abah yang tadi ya, yang mau jual beli itu. Nah, pas belanja mau ngelamar ceritanya kan, mau ngelamar nih. Pas mau ngelamar, si istrinya itu anaknya Pak Haji itu datang. Nggak ada si Abah waktu itu. Si Abah belanja, si cewek perempuan itu datang. Saya lagi tidur posisinya, ngobrol lah sama si Teteh, istrinya si Abah itu. Kan saya mah orang masih muda sih, kan saya mah ngomongnya si Teteh, ngobrol sama si Teteh. Salah si Tetehnya, aturan suruh tunggu gitu ya. Dia mah enggak, ini dari mana, asal di mana, kok tiba-tiba mau. Saya kan kaget. Nah, nanti bilangin aja tuh si Abah katanya. Si Abahnya juga salah, aturan si Abahnya ngomong sama istrinya tuh, nanti kalau ada tamu bilang gini. Titip pesan. Titip pesan gitu, aturan si Abahnya ya. Istrinya kan nggak dipesanin mah nggak tahu ya. Akhirnya disangkanya selingkuhannya si Abah. Akhirnya agak marah tuh. Nah, agak marah dia pulang. Abah saat itu pas tidur itu nggak sempat bangun gitu karena nggak rame-rame gitu. Enggak sempat bangun. Bangun udah dibangunin si Abah datang belanja. Oh, udah pulang dari belanja. Aduh, ini pegel ya, maaf ya. Nggak apa-apa. Fleksibel, kita santai aja gitu, Bah. Iya. Tenang aja. Iya. Nah, pasti bangunin sama si Abah. Bangun. Saya bangun, ngumpul lah gitu kan. Nah, terus si Abah ini gurunya nelayan ya. Terus si Abah ini katakanlah ini si bapak lah, gitu ya. Jangan si Abah semua lah. Si Abah semua. Jangan, ini masih bapak lah gitu ya. Jangan si bapak nyawa ini. Nah, si Abah tegur, kenapa kamu tidur katanya. Kan udah kamu kan dikasih tahu. Nanti ada yang silaturahim ke sini. Bah, saya ngantuk. Tiba-tiba ngantuk berat, kata saya kan begitu. Saya ngantuk, Bah. Yang nerima tamu itu istrinya, istri Abah. Jadi si istri Abah itu sempat curiga gitu. Nah, pas begitu ya udahlah, apa mau dikata, kata si Abah begitu. Sekali dia anaknya siapa dan itu benar dipercaya. Nah, begitu. Kamu sih nggak dapat dipercaya, katanya gitu. Nah, dah. Terus bagaimana, Bah? Ya udah, kita ke sana lagi. Ternyata ke sana lagi itu biar malam juga nggak ada rumah. Oh, ke rumah yang gedong itu tadi. Tujuannya kan malam ke rumah yang gedong tadi itu
Ternyata nggak ada rumah. Adanya ya itu. Apa itu batu? Apa palawija, sawah, terusnya itu. Nyampe lah ke hulu sungai apa itu, mata air ya. Kobakan. Kalau yang kemarin mah waktu malam-malam kan perasaan lewat itu, lewat perumahan, lewat kampung gitu ya, jalannya bagus-bagus, terang lagi. Ternyata di sana marah mungkin. Nah, di sana terus nyampe ke mata air, yang ngecoblak masih abahnya. Mohon jangan sampai nyakitin saya gitu. Si abahnya ngobrol terus. Aduh, pegel. Oke, Abah. Terima kasih nih Abah buat ceritanya nih. Mungkin nanti next kita bikin sesi spesial gitu ya. Iya. Nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya gitu Bah ya. Karena waktu juga udah malam gitu, nanti kita lanjut di part ketiga gitu. Biar teman-teman semuanya penasaran gitu Bah ya. Iya. Oke, buat teman-teman semuanya, gimana tuh ceritanya tuh dari narasumber kita? Ingat buat kalian semua, dengan adanya mereka jangan membuat kalian semakin takut, tapi bahwa kalian yakin hidup kalian selalu berdampingan dengan mereka. Gua Febri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.